santri dan pondok pesantren dalam karya pertanian umat. Dalam pertemuan baru ini membicarakan tentang ketahanan pangan Bandung Barat. Untuk program ketahanan pangan Bandung Barat adalah untuk mengembangkan kacang edamame. Ya, dalam ini insya Allah akan digarap oleh kami di sini. Mudah-mudahan bisa menunjang ketahanan pangan Bandung Barat. Gitu ya. Rencananya Pak mau menggunakan lahan yang tidak digunakan di pesantren atau gimana Pak tanggapannya? Kenapa? Menggunakan lahan yang ada di sekitar pesantren, Ya, lahannya sebagian lahan pesantren, milik pesantren, dan mungkin orang-orang sekitar pesantren, masyarakat pesantren, tenaga. Terakhir harapannya untuk ke depan seperti apa? Ya, harapannya kalau kita mendapat ketahanan pangan, dapat menunjang ekonomi juga. Iya. Untuk dengan adanya program ini gimana Pak? Tentu kami yang ada di ruang lingkup aliansi yang kebetulan para tokoh-tokoh yang ada di lingkungan masyarakatnya, sehingga tentu dengan program ini kami merasa sangat terbantu, terutama di saat pandemi yang seperti ini, yang sehingga dengan adanya program pertanian yang sekaligus dari mulai pelatihan dan pembibitannya semua akan dibantu oleh Dinas Kemenaker, sehingga betul-betul menjadi program yang sangat membantu untuk kehidupan baik itu kami di lingkungan pesantren dan juga di lingkungan masyarakat, karena memang nanti juga kami akan berusaha untuk bekerja sama dengan masyarakat yang dipandang punya lahan yang cukup untuk melaksanakan program ini. Lahan-lahan itu apakah ini sewa atau bagaimana Pak? Sementara karena memang ini dalam rangka memulai ya, tentu sebelum kami spekulasi ke sewa akan memanfaatkan lahan-lahan yang ada yang lebih meminimalisir dari rasiko-rasiko, sehingga dengan program ini insya Allah mungkin kalau terlihat nanti ke depan kelihatan kemajuannya yang apalagi secara signifikan, sehingga kami tidak akan segan kalau seandainya pun harus dengan bermodal menyewa dari masyarakat. Benefit yang didapatkan Ponpes sendiri dari program ini apa? Karena memang ini kan lahan pribadi, nah, tentu kami pun bukan dalam bentuk kerjasama yang sifatnya bagi hasil atau bagaimana, tapi memanfaatkan lahan yang ada untuk sementara ini. Dan kalaupun bukan nanti memakai lahan masyarakat, tinggal kami mungkin musyawarah di kalangan bawah, kalangan masyarakat untuk bagaimana dalam pembagian atau pemberian manfaat agar mungkin dipandang saling menguntungkan. Kalau kesiapan SDM dari para santri sendiri Pak, memungkinkan dalam kalau SDM sekarang kan baru rencana ya, sehingga nanti dari Kemenaker juga akan mengadakan pelatihan, itu menjadi modal utama untuk pemberdayaan dari sisi kemampuan dalam melaksanakan program ini melalui pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Kemenaker. Tujuannya dari Kemenaker Ya. Arahan untuk apa tujuan mengurangi pengangguran dan lain. Menindaklanjuti program yang disampaikan oleh Ibu Menteri melalui kerjasama antara pemerintahan daerah dan Pak Bupati dengan Kemenaker tentang ketahanan pangan pada pertanian setelah pandemi ini. Ini tiada lain program ini program yang sangat membantu bagi masyarakat terutama Bandung Barat melihat analisa potensi wilayah di KBB ini. Pertama-tama adalah yang paling menarik bidang pertanian. Melihat kenyataan yang ada, dunia industri kan sekarang sedang masuk, terutama sekarang ada peluang bagus tentang kacang edamame saja. Kacang edamame diperlukan dari seorang saja perlu 4 ton sehari. Kalau 4 ton sehari itu secara kalkulasi supaya tiap hari panen diperlukan tanah 27 hektar. Sementara tanah yang ada di Pemda yang 10 hektar sekarang adalah 5 hektar untuk kacang edamame dan 5 hektar lagi untuk sayur lainnya.
yang ini dimulai pelatihan sampai kepada bantuan modal dan lain-lain ini ditanggung oleh Kemenaker, dan produknya juga sudah ada yang menanti kita. Produk kacang Ya, edamame itu produk udah pasti kacang ada yang membeli gitu Ya, Pak ya. pasti ada yang membeli. Dari negara mana Pak? Ini hanya kebutuhan lokal saja. Oh, lokal 4 saja. ton itu. Belum kami sudah didatangi oleh ketua eksportir namanya Pak Hasan. Pak Hasan juga berminat, yang lain juga berminat. Nah, ini sampaikan kepada masyarakat supaya kacang edamame ini merupakan primadona bagi masyarakat Bandung Barat. Di sisi lain kan sekarang sayuran sedang terjun bebas kan Terjun bebas. harganya. Kalau kacang edamame sampai sekarang harganya masih stabil, masih di atas 10.000 per kilogram. Pak, alasan untuk ke pesantren Ya. itu apa Pak? Ya, kenapa alasan untuk ke pesantren? Pertama, bahwa Bandung Barat ini kan kulturnya agamis. Di sini ada 49 buah ponpes. Di ponpes itu ada santrinya. Lalu nanti santrinya juga akan dibina oleh Kemenaker, dididik, dilatih dan diberi bantuan terus sesuai dengan program Pak Bupati adalah untuk meningkatkan angka pengangguran, meningkatkan daya beli dan ketahanan ekonomi. Sekali lagi ini merupakan program yang sesuai dengan masyarakat Bandung Barat, di mana tanah Bandung Barat masih banyak lahan yang tidur. Nah, itu kami kumpulkan sekarang ini adalah dalam rangka menginventarisir para kiai, para ponpes, yayasan ini kan punya lahan-lahan yang belum optimal. Kalau di bidang industri sekali lagi sedang kurang bagus lah sekarang. Tapi bidang pertanian ini dari satu orang saja produknya Bandung Barat mau dibeli 4 ton. Bagaimana tentang nanti ada pengusaha yang lainnya? Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami kenapa melalui para kiai diantaranya kami juga ingin lebih mengembangkan tentang pelatihan berbasis pondok pesantren. Tidak menutup kemungkinan juga apabila nanti ada organisasi yang lain selama ini untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Bandung Barat, Akan dibuka juga. akan dibuka dan akan kami akomodir. Nah, itu. Oke, cukup Pak. Dah. Di